Membuat perbedaan secara konsisten jilid 1. Memelihara iman secara konsisten lewat kepatuhan dan ketaatan. Yosua 17 ayat 12 sampai 13. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi. Tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Kegagalan orang Israel menduduki sebagian dari kota-kota Kanaan bukan disebabkan oleh karena Tuhan tidak menyertai mereka, akan tetapi lebih disebabkan oleh ketidakkonsistenan mereka dalam menuntaskan perintah Tuhan. Lewat hal ini kita akan merenungkan 3 pokok renungan. Yang pertama, merasa puas dengan awal pencapaian. Efraim dan Manasye merasa puas atas apa yang mereka sudah perjuangkan karena sudah berhasil menguasai sebagian besar negeri Kanaan. Meski wilayah yang diundikan bagi mereka itu sangat luas dan sepadan dengan besarnya jumlah kedua suku, namun belum sepenuhnya mereka kuasai karena sisa-sisa penduduk Kanaan masih ada di sana. Bani Manasye tidak dapat mengusir sisa-sisa penduduk kota-kota yang disebutkan dalam Yosua pasal 17 ayat 11. Hal ini terjadi bukan karena mereka tidak memiliki kekuatan, tetapi mereka malas melakukannya, sehingga membiarkan sisa-sisa orang Kanaan tinggal di antara mereka. Ini merupakan kesalahan fatal, yaitu tidak sepenuh hati melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kini semua sudah terlambat karena sisa-sisa orang Kanaan itu menjadi terlalu kuat dan jumlah mereka pun semakin banyak. Akibatnya sisa orang Kanaan ini menjadi jerat bagi orang Israel, seperti katakan dalam Ulangan 7 ayat 16, engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Yang kedua, kehilangan visi ilahi membuat Israel gagal menuntaskan misi. Kini Efraim dan Manasye merasa sudah cukup berjasa karena sudah ikut berperang demi membantu Israel saudara mereka, dan merasa bahwa sudah waktunya untuk beristirahat dan berkumpul bersama dengan keluarga. Lebih jauh lagi, musuh-musuh Israel kini sudah takluk semua dan tidak ada yang berani melawan mereka. Sebagai akibatnya mereka memilih beristirahat oleh karena peperangan yang selama ini mereka lakukan terasa sangat melelahkan. Dengan tidak adanya lagi musuh yang menyerang, mereka menganggap perang telah usai, padahal masih banyak wilayah yang masih harus direbut dan dikuasai. Israel menjadi kehilangan visi, meski masih banyak wilayah yang belum dibebaskan dan dikuasai, namun mereka sudah merasa malas untuk maju berperang. Belum saatnya bagi Israel, Efraim dan Manasye menikmati hasil perjuangan. Demikian juga dengan komplain tentang kurangnya luasnya wilayah yang diundikan kepada mereka belum terselesaikan. Akibat kehilangan visi, Israel menjadi pemalas dan kehilangan gairah untuk melangkah maju bersama dengan Allah. Yang terakhir, kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Orang Israel sudah tidak lagi taat dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka kehilangan rasa hormat kepadanya setelah menjadi kuat. Orang Israel tidak lagi mau melanjutkan visi misi Tuhan, menaklukkan seluruh tanah Kanaan dan menyingkirkan penduduk aslinya. Mereka sudah puas karena mereka telah berhasil membuat orang-orang Kanaan menjadi orang Rodi atau pekerja paksa. Yosua 17 ayat 13. Rasa malas bukan sekedar gejala psikologis atau etika moral. Gejala malas juga bukan dosa biasa. Namun kemalasan pada dasarnya lebih merupakan gaya hidup yang buruk. Gaya hidup malas ini tidak saja menyerang orang Israel purba, akan tapi juga bisa menyerang orang modern. Sikap malas telah merupakan gejala pengeroposan rohani yang miris. Kemalasan adalah gaya hidup yang tidak serius dalam mengimani serta tidak mematuhi perintah Tuhan. Itu adalah praktek hidup yang gagal, progresif, serta menghancurkan diri sendiri. Saya tutup dengan closing statement. Yang pertama, jangan pernah merasa jenuh dalam menuntaskan tugas yang Tuhan percayakan sebelum benar-benar tuntas. Yang kedua, jangan pernah membiarkan dosa sekecil apapun karena hal dapat menghancurkan iman. Yang
Yang ketiga, perjuangan iman membutuhkan ketangguhan yang konsisten agar dosa tidak memberi celah untuk memasuki hati serta meracuninya dengan kemalasan. 4. Ketergantungan diri kepada Tuhan yang diekspresikan lewat doa dan ketaatan dalam melakukan kehendak-Nya akan membawa orang yang melakukannya menikmati kemenangan dan kemuliaan ilahi. Selamat menikmati kuasa-Nya. Tuhan memberkati.